Oke, terus. Nggak disuruh sih Prof, mau sendiri. Soalnya Pak Isan sama anak-anaknya rata-rata buku. Oh, Manda maunya jurnal. Oke. Ya. Terus langkahnya gimana? Langkahnya Masih ini sih Prof, masih bingung nentuin topik tadi. Tapi Manda ada kepikiran 2 topik Prof. Oke. Nah, itu tuh yang pertama ada strategi komunikasi teknologi tepat guna untuk masyarakat pedalaman. Sama yang keduanya penerapan manajemen teknologi untuk pengembangan wilayah, Prof. Sebenarnya masih agak bersangkutan sih, Prof. Nggak penting topiknya. Astagfirullah. Jadi gini. Jangan maksain topik. Nanti kita kepaku sama topik soalnya. Jadi pertama kali cara berpikirnya dulu ya. Kalau buku itu kita mendokumentasikan, ini sambil udah direkam kan, nggak mau rugi soalnya, buat konten biasa. Jadi kalau buku itu kita nggak mau, buku itu dokumentasi, nyatet apa yang jadi catatan aja, oke, tentang kuliah lah apa segala macam. Kalau bisa 200 halaman, ukurannya B5. Bukan A5 ternyata. Kalau kita nulisnya di A5 nggak apa-apa, 200 halaman. Kalau kita convert jadi B5 jadinya 300 halaman, soalnya jadi kebanyakan. Tapi kalau kebanyakan tuh nggak apa-apa sih, bagus. Yang masalah kalau kekurangan. Jadi buku itu cuma dokumentasi, titik, habis. Buku itu karena diterbitkan di penerbit, dan penerbit itu yang ngeluarin duit buat nyetak, buat beli kertas segala macam. Pastiin kalau kita nulis buku ada orang yang beli. Jadi topik yang dipilih di buku harus yang laku keras, orang beli. Jadi ciri khas buku gitu doang sih. Topiknya harus laku buat dibeli. Oke, cara taunya laku buat dibeli ya kita monitoring orang ngobrol di media sosial segala macam. Mereka nanya soal apa, kita bisa tahu oh orang tertarik topik ini, berarti udah beres. Itu buku. Sekarang kalau yang namanya jurnal beda banget sama buku. Kalau jurnal, yang ditulis di jurnal adalah adalah temuan. Jadi sesuatu yang belum pernah ada di dunia kita laporin di jurnal. Jadi harus ada temuannya dulu. Jadi pertanyaannya bukan topiknya sebenarnya kalau jurnal. Makanya tadi pertama kali waktu Manda nanya, saya nanya cuma gini doang, lu udah ada temuan belum? Gitu kan? Saya nggak peduli topik kan? Temuan lu apa? Nah, karena itu yang jadi penting, temuannya apa. Jadi sarannya gini, kalau nulis jurnal, jangan maksain topik. Kita kerjain aja yang kita kerjain, terus kita temuannya apa, kita tulis temuan kita apa aja. Gitu ya. Beres ya. Makanya tadi saya bilang kalau bisa lu mikir temuannya apa. Tapi kalau bisa jangan mikir sih sebenarnya. Kita ngoprek kerjain sesuatu sampai dapat temuan tadi. Ini contoh temuan. Kita kan bikin CTF nih 2023 kemarin ya. CTF 2003. Waduh, harus kasih kata kunci Indonesia. Lemot emang kayak punya ITTS mah ya. Pindah. Izin, Bro. Ya. Saya gantilah biar ada kencengan. Ya udah nih ya. ITTS. Jadi kita bikin ITTS, bikin CTF ya, capture the flag pertandingan. Oke. Nih, capture the flag ya. Hasilnya ini nih hasilnya kalau mau tahu. CTF. C masuk ke C mana CTF? Ini dia. Nih. Terus saya masukin ke sini. Ini hasilnya nih. Oke. Ini tanggal 10 Mei kemarin di Pemkot Tangsel penyerahan hadiah. Oke.
Sejak bulan Desember 2022 sampai April, terus yang penyelenggara ini, terus yang ini kan kayak berita ya, kan ini press release buat wartawan supaya masuk ke koran. Oke, coba pelan-pelan kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan sederhana aja ya. Nih, bentar. Ada berapa CTF tingkat SMA yang dikerjakan di Indonesia? Nggak banyak kan? Dari sekian yang ngadain, semuanya nggak ada yang bikin paper jurnal. Hanya Ono yang bikin paper jurnal ini. Jadi karena yang lain bikin sih, yang lain bikin pertandingannya, tapi mereka nggak nulis paper jurnalnya. Akibatnya kalau kita nulis paper jurnal kan jadi pertama kali kan. Nah, ini aja udah temuan nih. Ini temuan. Pertama kali sebuah kampus mengadakan pertandingan CTF dan dilaporkan ke paper jurnal. Kita bisa ngomong pertama kali langsung. Soalnya yang lain nggak pernah bikin laporan. Ini paper jurnal langsung. Udah ya, beres ya. Terus tidak banyak pertandingan SMA ya. Oke. Nah, yang seru lagi, sebelum kita bikin pertandingan CTF, kita bikin workshop 7 kali nih. Oke. Ada tentang cybersecurity apa, artificial intelligence di sini, ada OSINT, ada ini. CTF yang lain yang diadain sama kampus-kampus di Indonesia, kampus di dunia juga sama aja, tidak banyak kampus yang bikin CTF itu ngasih workshop. Pertama kali lagi kan? Jadi sebetulnya apa yang kita kerjain kayaknya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita bandingin sama yang lain nggak ngerjain PR-nya. Hanya yang ini yang ngerjain, langsung pertama kali. Jadi temuan lagi kedua, ada CTF, ada workshopnya, kagak ada yang lain nih. Terus tutorial ini dibuka untuk umum, tidak terbatas, ini ditaruh di YouTube. Akibatnya apa? Ribuan orang yang ikut. Tulis lagi temuan bahwa ada ribuan orang yang ikut. Padahal biasa-biasa aja, tapi temuan soalnya yang lain nggak ngerjain PR-nya. Terus pertandingannya dikerjakan selama 1 bulan. Yang lain kalau CTF paling cuman berapa hari doang. Ini sebulan. Oke. Nah, udah gitu dapat pemenangnya kayak gini nih, pemenangnya nih. Nih. Kalau ngelihat ini apa yang ada di kepala kayak gimana? Yang ada di kepala. Coba perhatiin. Ada temuan nggak di situ? Di pemenang aja. Bagian bahkan masih kelas 10. Hah? Masih muda-muda kok. Ada yang kelas 10. Ya. Yang lain yang seru adalah itu kelas 10 benar. Ada 2 yang kelas 10. Coba perhatiin, Jakarta berapa? Ada berapa Jakarta? 2. Yang lain? Luar Jakarta. Jadi nggak banyak orang Jakarta yang jago sebenarnya. Yang jago-jago orang luar Jakarta. Temuan lagi tuh. Jadi pas ngelihat satu informasi, kita harus pintar nerjemahin ke temuan. Jadi temuan tuh kayak gini, teknik nerjemahinnya kayak gini. Oh, kalau ngeliat gini aja orang kan biasa aja ya. Coba kalau kalimatnya, oh ternyata orang Jakarta nggak jago hacking, yang jago orang luar Jakarta. Itu kan langsung kaget. Padahal informasinya sama, cuma cara ngomongnya beda. Gitu. Itu temuan langsung. Dah. Terus coba lihat jumlah peserta ini yang ikut. Nih, jumlah peserta yang ikut, perhatiin. Jawa kan? Sumatera dikit, Jakarta cuma 10, tapi dominasinya Jawa. Itu jadi temuan lagi tuh. Jadi kayak gitu, ini udah hampir tiap kalimat temuan kan? Hampir tiap paragraf ada temuan loh ini. Parah nih. Terus bisa dilihat macam-macam. Nah ini yang ini ya, dari sisi SMK-nya langsung, tadi kan kota ya. Ini SMK-nya, kelihatan nggak? Ini Malang. Ada Malang, ada berapa biji nih Malang? Parah. Ini SMK-nya Malang nih. Oke. Terus ada lagi sampai sini Livio Hardi. Dia pemenang. Oke. Dan dia ikut sudah sejak sekolah dasar
aktif ngikutin Ono di media sosial. Dari SD ikutin Ono. Sampai jadi juara waktu dia kelas 10. Gitu. Temuan lagi tuh. Parah. Jadi banyak temuannya kan? Udah, banyak temuannya. Nih, saya bikin paper jurnalnya. Dari kayak gitu-gituan saya bikin. Jadi paper jurnalnya blow on sih sebenarnya, paper jurnalnya blow on sih. Asli paper jurnalnya blow on sih sebenarnya, kalau saya bilang sih tolol. Tapi diterima di Scopus yang Q2 tuh susah masuknya. Asal tahu Scopus Q2 tuh susah masuknya. Nih saya masuk ke ini. Mana tadi teh? ITTS. Mana sih ITTS? Oh udah. Bentar, saya kepaksa pisahin. Nih, ini dia. Ini papernya udah diterima nih ya. Ini papernya diterima sudah. Judulnya horor kan? Identifying Large Young Hacker Concentration in Indonesia. Ini masuk jurnalnya di Korea nih. Yang nerima jurnal Korea. Levelnya Q2. Q2 itu termasuk susah masuk. Nah, terus coba lihat kalimat yang dipakai di sini nih. Nih. For the first time. Ada kata for the first time ya. Untuk pertama kali ini dilaporin lah kira-kira. Oke. Karena apa? Yang lain emang ngerjain, tapi mereka nggak lapor kan? Kita lapor kan? Kita nulis dong untuk pertama kali. Boleh dong di Indonesia. Terus, oke. Ini nih satu kalimat gini ya, tapi kalimatnya intinya apa? Ternyata konsentrasi paling besarnya di Jawa Timur. Jakarta kalah, walaupun fasilitasnya bagus di Jakarta, tapi terlalu banyak hiburan lah apa, jadi otak nggak bisa fokus ke hacking. Ini temuan pertama. Ini kedua ya. Bayangin tiap kalimat tuh temuan loh ini. Ternyata anak-anak hacker itu sebagian besar adalah dari SMK. Ini temuan ketiga, SMK. Terus temuan keempat. Ternyata ada perempuan yang ikut tapi tidak berhasil masuk ke final. Temuan lagi. Ini tiap kalimat temuan. Langsung. Tiap kalimat temuan, udah itu langsung diterima. Nggak banyak kincong dia, langsung ini paper kita terima. Tolong direvisi cara nulis referensinya, karena saya pakai referensi cara formatnya IEEE. Mereka formatnya APA. Ini tolong dirubah aja referensinya. Sudah dikasih waktu kemarin cuma seminggu, saya kerjain seminggu selesai. Jadi waktu ada akreditasi, itu saya lagi kerjain paper ini. Terus hari Jumat saya masukin, kemarin hari Senin dia bilang, paper kamu diterima. Tinggal minta sama Pak Agung, Pak Agung, tolong bayarinnya 15 juta. Nah, ini beres ya. Jadi pertama kali harus temuan. Jangan mikirin topik nggak penting. Asli nggak penting. Topik nggak penting banget. Yang penting temuannya. Ya. Terus cara nulis. Prof, kata Rehan kalau kita nemu bayarnya gimana, Prof? Hah? Kalau dapat pertemuan gitu bro, Berapa? itu gimana bayarannya? Bayarannya? Paper jurnal. Siapa yang bayar? Kampus. Kampus, Bisa bayar. siap. Kampus bisa bayar. Tenang aja. Cuma kita kurang berbeda kok. Tapi masuknya Scopus kayak gini ya. Yang Q1, Q2, Q3 kayak gitu. Jadi Q2 itu sekitar 15 jutaan. Nih. Kalau Q3 itu sekitar 3 juta. Yang bayar orang kampus, tenang aja. Sedikit. Kalau yang standar ini apa? Yang standar. Kalau yang murah-murah sih Sinta itu murah. Sinta tuh jurnal Indonesia ya, murah. Kalau bisa sanggup sampai level yang ini sih. Tapi jangan nulis sendiri ya. Dosennya nempel. Ada nama dosen di belakang. Jadi pas bayar kan dosennya ikhlas juga bayar. Paham kan?
Cuman kalau saya kadang-kadang suka membalikin sih. Kan gue yang bayar, nama gue depan ya, gue belakang gue. Suka gitu, dosennya juga gitu tuh. Jadi karena dia yang bayar, nama dia di depan, nama mahasiswa di belakang. Kalau kita kalau yang sopan, yang nulis di depan. Kalau yang sopan yang nulis di depan, dosennya di belakang. Tapi kalau waktu itu saya juga gitu nih, ada mahasiswa S2. Ini gue bayar 3 juta ya, di belakang gue ya. Sampai soalnya masalah di dia adalah dia nulisnya bahasa Indonesia. Saya harus merubah ke bahasa Inggris semua tuh. Terus saya harus ngobok-ngobok segala macam, kerjanya lumayan gitu sih. Jadi akhirnya saya di depan, udah ngobok-ngobok jadi bahasa Inggris. Jadi lumayan, saya di depan. Nah sekarang cara nulis paper jurnalnya nih ya. Waktu temuan tuh adanya bukan di abstrak sebetulnya. Temuan tuh adanya di sini nih. Nih, result, discussion, itu temuan. Jadi tadi yang dari, apa sih namanya? Dari press release, saya bikin dalam bentuk peta. Kalau tadi kan kayak gini doang nih, bentuknya kan kayak mana sih tadi? Mana sih? Mana sih? Bentuknya kayak gini nih. Kalau orang bule suruh ngeliat gini kan pusing ya? Apa itu? Pas dibikin jadi peta kayak gini, langsung di kepala kan nempel kan? Oh oke. Konsentrasinya ada di pulau yang ini ternyata, terutama di ujung sebelah sana nih, kanan. Ngerti dia langsung. Jadi kita harus pinter juga. Selain kita nemuin, kita juga harus pintar memvisualisasi informasi ini supaya bule terkagum-kagum. Jadi yang penting adalah gimana caranya dari temuan tadi bulenya bengong. Ini sampai reviewer dari Koreanya bilangnya gini, kok Jakarta nggak bisa banyak sih orangnya? Kan itu ibu kota Indonesia. Begitu dia ngomong, nggak percaya sama yang kita temuin gitu. Korea gimana? Lihat dengan Korea apa? Manda Pak. Ya nanti tinggal nyari sih. Yang penting bukan jurnalnya di mana, yang penting mah temuannya dulu. Terus kita bikin diskusi ininya ya, hasilnya ditulis, udah. Terus kita ke bawah ini ya. Ini hasilnya. Setelah hasilnya dapat, ini saya juga sebetulnya di press release-nya juga ada soal yang susah apa segala macam ada di situ. Cuman saya bikin dalam bentuk grafik kayak gini. Udah gitu kan serem banget udah keluar grafik gambar tuh orang udah takut sih. Tapi kita harus pintar dari informasi supaya jadi grafiknya harus jago nih. Supaya orang dari grafik langsung tahu, oh ini masalahnya. Terus yang ini, jadi ini gambar di atas. Ini kan peserta yang ikut. Gambar di bawah saya bikin lagi. Ini pemenang. Pemenang paling banyak adanya di Jawa Tengah ternyata, yang jago-jago. Bukan Jawa Timur. Konsentrasi gedenya Jawa Timur, tapi yang jagonya Jawa Tengah. Gitu. Beda sih sebenarnya. Hah? Wildan. Setelah dapat ini semua, sisanya udah gampang. Ini kesimpulan. Kesimpulan diambil dari hasil. Cara ngambilnya udah gampang banget ya, tapi intinya gini ya, dari hasil kita simpulin jadi kesimpulan. Kalau ini acknowledge terima kasih, itu belakangan nggak penting ya. Jadi hasil dulu ditulis, kesimpulan, dari kesimpulan kita nulis ini boleh, apa sih namanya, metode. Ini metode kalimatnya cuma gini doang, kita ngadain pertandingan, terus dalam pertandingan ada workshop, terus ada ya pokoknya ceritain apa yang kita kerjain aja, caranya gimana. Udah dari metode hasil kesimpulan kita bikin abstrak. Nah, ini apa yang kita kerjain. Nah, sekarang di bagian intro pendahuluan, di situ kuncinya. Pendahuluan tuh gini ceritanya. Jadi kesalahan fatal sebagian besar dosen kalau ngajar adalah gini, ngajarin cara nulis ya. Mungkin juga guru bahasa Indonesia juga sama aja pada salahnya sama semua. Jadi kesalahannya tuh gini. Pertama kali kalau bikin paper jurnal tentuin temanya segala macam kan ya, judulnya apa. Akibatnya kita pusing kan. Kita dipatrik sama tema tadi,
dan dipaksa kita nemuin sesuai tema. Kalau saya tema cobain dulu, cari hasilnya dulu, cari temannya dulu, baru kita tujuin tema. Dibalik, jangan tema dulu baru hasil, mampus lu. Mending hasil dulu baru tujuin tema. Udah hasil dapat kesimpulan, metode kita tulis caranya gimana. Metode hasil sama kesimpulan kita bikin dalam satu paragraf 200 kata, namanya abstrak. Udah. Sebenarnya dari 4 tadi, abstrak, metode, kesimpulan, hasil, kita bisa nentuin judul. Oke. Nah, yang bagian intro, pendahuluan ini intro isinya cuma gini doang kalau dibaca nih. Tadi intro isinya cuma gini nih. Nih ya. Ini kenapa sampai hacking perlu? Ini berita, segala macam ini berita. Ini background kenapa hacking diperluin di Indonesia, cybersecurity diperluin di Indonesia. Kemudian yang di sini tentang CTF itu apa? Yang ngerjain siapa? Ini referensinya. Ada orang-orang yang pernah ngerjain CTF juga sini. Jadi intinya di balik bagian pendahuluan itu gini kira-kira. Sini udah ngerjain, hasilnya kayak gini. Sini ngerjain hasil kayak gini, sini ngerjain kayak gini. Saya ngerjain hasilnya sama sini bedanya apa? Saya sama ini bedanya apa? Beda antara kita sama dia, ini namanya penemuan. Kalau tidak ada beda, saya ngerjain, dia ngerjain hasilnya sama, nggak ada temuan di situ. Itu namanya plagiat, itu namanya ngopi, itu namanya ngulang doang. Kalau beda hasilnya, namanya temuan. Yang khawatir, apa yang kita kerjain pasti beda sama yang kita kerjain di Amerika. Walaupun caranya sama, pasti beda hasilnya. Soalnya di sana makannya burger, sini makannya nasi. Hasilnya pasti lain. Jadi tenang aja, walaupun metode sama, hasil pasti beda. Data yang kita sama data Amerika pasti beda, sama Eropa pasti beda. Jadi tenang aja, mau metode sama, santai aja pasti beda. Gitu. Beda itu temuan. Jadi ini nyeritain sebenarnya. Di sini ngerjainnya apa gitu. Terangin di situ. Tuh, beres ya. Nah, sekarang teknik yang dipakai Ono kurang ajar banget sih sebenarnya. Makanya ChatGPT semua udah kalau udah kayak gini mah. Nih caranya gini nih, ChatGPT-nya ya. Nih ya dari sini. Nih result discussion ya saya ambil nih. Nih saya ambil. Ini conclusion nggak usah diambil ya. Ini kita copy aja, copy. Oke. Makanya yang penting temuannya dulu apa? Nih, dapat gitu ya. Sekarang saya cuma tulis gini aja. Write misalnya 3 paragraph summary or conclusion from text. Teks yang di bawah ini ya. Ini saya buangin yang nggak terlalu bagus, buangin aja. Oke. Ini klik kanan copy. Masuk ke ChatGPT, udah. Nih bentar, ChatGPT-nya belum jalan nih. Nih masuk ke ChatGPT. Cepetan dong. La ilaha illallah. Oh, ini pakai internet ini kampus. Iya. Oh, pantas remote. Ini mati ya punya gue. Tar. Kok nggak mau? Ini dia. Oke. Sudah paste aja di sini langsung. Dia bikin summary-nya nih. Dia mikir. Dia mikir nih. Nanti kalau udah summary, kalau mau bikin judul cuma gini doang nih, kalimat yang ini diganti nih. Write title for the following text. Udah, keluar judulnya apa? Gitu. Tapi teksnya panjang. Terus dia suruh bikin judulnya sebaiknya seperti apa dengan teks panjang ini. Udah.
Kalau mau abstrak tinggal write satu paragraf 200 words abstract from the following text, dapat abstrak. Jadi gampang sih, yang susah adalah dapetin hasilnya itu. Jadi dia temuan Harus dapat temuan dulu, dapat temuannya dulu, baru bisa yang lain dikerjain. Kalau nggak ada temuan susah. Tapi ntar harus di training lagi cara bikin referensi. Nah tadi banyak referensi. Ini referensi saya ada 40. Maksudnya 40. Makanya kalau udah kayak gitu, sana udah nggak banyak cincong. Oh, ini referensinya banyak. Oh, ini temuannya keren. Ini dan tiap kalimat di abstrak itu temuan semua. Itu orang udah langsung diem aja kalau udah kayak gitu. Coba ini berhasil nggak? Itu aja sih. Beres ya?